seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, kata Rasulullah, telah memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang kemunculan sesosok manusia yang memiliki daya fitnah teramat sangat dahsyat. Manusia ini keturunan Nabi Adam. Dia adalah seorang lelaki, tetapi tunduk kepadanya seluruh jin dan setan satu muka bumi. Seluruh para ahli sihir, seluruh dukun-dukun akan sujud menyembahnya dan menganggapnya sebagai Tuhan mereka. 2/3 manusia di muka bumi ketika kemunculannya, kata Rasulullah, akan mengangkatnya sebagai Tuhan. Kesaktian yang dimilikinya melebihi segala apa yang bisa dibuat oleh sebuah teknologi canggih. Para ahli sihir memiliki kemampuan lokal, tapi orang ini memiliki kemampuan yang sifatnya global. Makhluk ini oleh Rasulullah dipanggil dengan nama Dajjal. Tidak ada satupun nabi, rasul yang Allah utus, melainkan pasti memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang bahayanya Dajjal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya yang paling rinci menjelaskan kepada kalian, saya yang paling lengkap menguraikan kepada kalian tentang Dajjal. Karena menurut nubuat Nabi, tanda-tanda kemunculannya, tanda-tanda kehadirannya terjadi sudah pada masa kita, dan dalam keyakinan hamba Allah yang berbicara bahwa sebentar lagi sang terlaknat ini akan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi. Apa sabda Rasulullah dalam Sahih Imam Muslim? Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai kiamat terjadi, tidak ada fitnah yang lebih besar yang harus dihadapi oleh umat manusia di bumi ini melebihi fitnahnya Dajjal. Bahkan di riwayat yang lain, Rasulullah juga bersabda, seandainya semua fitnah-fitnah yang pernah terjadi di muka bumi kepada manusia seluruhnya dihimpun dan disatukan, lalu muncul Dajjal dengan membawa fitnah tersendiri, diadu mana yang lebih berat fitnahnya. Kata Rasulullah, akan lebih berat fitnah Dajjal dibandingkan seluruh fitnah yang pernah ada di muka bumi. Rasul khawatir betul dengan Dajjal ini, khawatir betul. Sampai-sampai Rasulullah mengharamkan umatnya, jangan pernah berjumpa dengan Dajjal. Jangan pernah keluar dari persembunyian kalian ketika Dajjal datang ke kota kalian. Jangan pernah. Nanti kata Rasulullah, akan ada seorang lelaki yang merasa sangat yakin imannya sangat kuat, yakin dia tidak akan terpengaruh atau berubah akidahnya oleh Dajjal, lalu dia dengan sengaja berjumpa dengan Dajjal. Sesaat dia melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya, menguaplah iman yang ada di dadanya, keluar dari hatinya, keluar dari dadanya, keluar dari tubuhnya. Maka dia pun menjadi kafir kepada Allah. Dia menyembah Dajjal langsung di tempat. Sekalipun Dajjal sudah meninggalkan kotanya, dia tetap kafir kepada Allah sampai dia mati, kata Rasulullah. Demi Allah, seandainya saya masih hidup, Dajjal keluar, saya langsung yang akan menghadapi Dajjal, kata Rasulullah. Kalian akan saya bela, kalian akan saya lindungi. Tapi kalau nanti Dajjal muncul dan kalian, saya sudah tidak ada, kalian menghadapinya, kalian harus jaga diri kalian masing-masing. Ibarat Allah yang kami muliakan, Dajjal ini satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umur. Yang pertama yang Allah panjangkan umurnya adalah iblis. Yang kedua seluruh malaikat. Yang ketiga Dajjal.
Yang keempat Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima Nabi Isa alaihi salam. Nah, antara Dajjal dengan Nabi Isa alaihi salam, kedua-duanya ini bergelar Al-Masih. Yang satu Al-Masih Dajjal, yang satu lagi Al-Masih Isa alaihi salam. Al-Masih artinya yang memiliki kemampuan yang sangat hebat untuk menghapus. Al-Masihud Dajjal, orang yang memiliki kemampuan yang sangat hebat untuk menghapus kebenaran, bahkan menanggalkan keimanan yang ada dalam dada umat Nabi, untuk menghapus keberadaan sang fitnah terbesar ini. Isa di depan Rasul. Rasul dan Umar tahu dari balik batang pohon si Ibnu Sayyad ini sudah memata-matai. Dan kayak film Tom and Jerry, Dajjal itu, si Ibnu Sayyad ini bergerak dari satu batang pohon kurma kepada batang pohon kurma yang lain dengan kecepatan yang manusia biasa tak punya. Sep, 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 sep. Begitu cepatnya. Dan itu adalah gerakan jin. Itu adalah gerakan setan. Kalau dalam film kartun gerakan Tom and Jerry. Umar langsung menghunus pedangnya dan minta izin pada Rasul. Ya Rasulullah, izinkan saya. Kata Rasul, ente mau ngapain? Itu Dajjal ya Rasul. Izinkan saya membunuh Dajjal. Kata Rasulullah, hai Umar, jika dia memang benar-benar Dajjal, kamu tidak akan mampu mengalahkannya. Dia bukan lawanmu. Lah, Umar bin Khattab ini sejazirah Arabia, siapa yang berani melawan dia? Sekarang kata Rasulullah, kalau dia memang Dajjal, bukan kamu tandingannya. Kamu ini gak ada apa-apanya bagi dia, hai Umar. Dan kalau dia bukan Dajjal, lantas apa alasanmu membunuh orang sembarangan? Mendengarkan itu, Umar langsung masukkan kembali pedangnya. Ya wes. Ibarat Allah yang kami muliakan, Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar naik menjadi khalifah. Abu Bakar meninggal dunia, Umar yang menaik menjadi Amirul Mukminin. Menjelang meninggal, Umar masih bersumpah, demi Allah saya yakin betul Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Itu kata Umar bin Khattab. Sofiyah juga yakin bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Aisyah radhiyallahu anha juga yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Anas bin Malik, Ubay bin Ka'ab, tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Ala kulli hal, ini tentang pengantar. Saudara-saudari hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kenapa kita perlu cemaskan Dajjal ini? Nah, kalau Nabi dan Rasul saja cemas, gimana kita nggak cemas? Ketika Nabi mengharamkan kita jangan coba-coba ketemu dengan Dajjal, berarti ada sesuatu yang dahsyat pada diri Dajjal ini. Ada sesuatu yang paling dikhawatirkan pada Dajjal ini, dan kemunculannya adalah petaka terbesar. Coba bayangkan, semua fitnah yang ada di muka bumi ini yang pernah melanda umat manusia, disatukan seluruh fitnah-fitnah yang ada sepanjang sejarah, lalu diadu tanding dengan fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Kalah seluruh fitnah yang ada. Betapa dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Maka Nabi mengajarkan betul agar selepas sholat, pas tahiyat akhir, selesai sujud yang terakhir, sebelum Assalamualaikum, harus membaca doa perlindungan dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Sampai begitu spesialnya, sehingga minta kepada Allah khusus, lindungi hambamu ini Allah dari fitnahnya Dajjal.